Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini kita coba untuk membahas permasalahan atau tema benchmarking. Benchmarking ini dipakai dalam pembahasan metode eh, manajemen kualitas total, maaf, dan juga pemasaran. Jadi benchmarking adalah sebuah cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan adaptasi yang mengacu kepada salah satu perusahaan yang dianggap baik. Oke, kita mulai. Jadi sekali lagi yang dimaksud dengan benchmarking adalah alat yang cukup penting, alat yang cukup baik yang dipakai dalam manajemen mutu dalam memperbaiki cara kerja mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pola atau cara kerja atau prosedur terbaik yang bisa mereka adaptasikan ke dalam perusahaan mereka. Biasanya mereka membandingkan cara kerja mereka atau kinerja mereka dengan kinerja dari pesaing atau mungkin dari bisnis lain yang kebetulan dianggap cocok atau dianggap lebih baik dibandingkan dengan kinerja mereka. Biasanya di sini tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu produk atau layanan mereka sehingga akhirnya mereka dapat beradaptasi dengan perubahan. Sehingga akhirnya dengan perubahan itu bisa membuat mereka menjadi lebih kompetitif dalam bisnis. Biasanya di sini adaptasi yang dilakukan dalam proses benchmarking adalah untuk melakukan perbaikan yang berkelanjutan sehingga akhirnya perusahaan bisa mendapatkan kesuksesan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Sekali lagi, tujuan dari benchmarking adalah untuk memahami sebuah prosedur, sebuah praktek terbaik dari entah itu pemimpin pasar atau mungkin perusahaan yang dianggap lebih baik sehingga akhirnya bisa mewujudkan atau bisa membawa perusahaan menjadi lebih unggul dari sebelumnya, sehingga akhirnya dengan keunggulan itu bisa beradaptasi dengan dunia bisnis yang lebih kompetitif. Jadi tujuan sebenarnya dari benchmarking adalah untuk melakukan perbaikan internal gitu ya, entah itu dalam proses produksi atau dalam manajemen atau mungkin dalam proses penyampaian produk kepada konsumen atau layanan kepada konsumen. Di sini ada beberapa jenis dari benchmarking. Yang pertama adalah benchmarking internal. Di sini benchmarking yang dilakukan oleh perusahaan dengan membandingkan kinerja antar divisi. Jadi divisi yang satu dengan divisi yang lain di dalam sebuah organisasi itu dibandingkan mana yang terbaik, maka hasil yang terbaik itu diadopsi oleh kinerja dari divisi yang lain. Hingga akhirnya tadi sekali lagi tujuannya adalah meningkatkan kinerja dari divisi tersebut. Ini masih di dalam organisasi. Tapi ada juga yang namanya benchmarking eksternal. Di sini membandingkan organisasi dengan organisasi yang lain dan biasanya organisasi ini lebih besar, lebih baik gitu ya, atau mungkin dia disebut sebagai market leader dalam sebuah pasar. Gitu ya. Jadi misalnya produk kecil gitu ya atau perusahaan kecil mengadopsi cara yang dilakukan oleh perusahaan yang lebih besar atau pemimpin pasar atau market leader. Lalu yang ketiga adalah benchmarking fungsional. Di sini benchmarking yang berfokus pada proses atau fungsi tertentu terlepas dari industrinya sama atau enggak. Gitu misalnya eh, proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan otomotif itu diadaptasi atau di benchmarking oleh perusahaan yang bergerak di bidang farmasi. Seperti itu. Ini benchmarking fungsional. Selama fungsinya masih sama, gitu ya, walaupun bisnisnya berbeda, selama itu bisa diadaptasi, bisa di benchmarking, maka dilakukanlah yang namanya benchmarking fungsional. Lalu berikutnya yang keempat adalah benchmarking generik. Di sini adalah proses membandingkan sebuah cara atau fungsi atau prosedur yang sama dilakukan di dalam bisnis yang berbeda. Jadi industrinya memang berbeda gitu ya. Jadi ini prosesnya membandingkan sebuah proses gitu ya, semuanya gitu ya, yang akhirnya di sini uh, mereka industrinya yang memang jelas berbeda seperti itu. Jadi ini 4 jenis dari benchmarking. Nah, ada beberapa contoh yang bisa diambil di sini gitu ya. Pertama adalah
proses benchmarking dari Starbucks. Di sini mereka melakukan benchmarking kepada salah satunya adalah kepada McDonald dalam hal ini dalam praktik layanan. Jadi ada referensi yang menyebutkan bahwa dengan benchmarking Starbucks ke McDonald di sini layanannya lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Jadi McDonald dianggap oleh Starbucks mempunyai proses antrian pemesanan yang cepat gitu. Jadi dengan cara ini membuat Starbucks menjadi lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Lalu contoh yang lain adalah contoh dari Nike yang coba menganalisis strategi pemasaran digital dari Under Armour, sehingga akhirnya Nike bisa menargetkan pangsa pasar yang lebih luas lagi. Jadi bukan cuma hanya pada produk layanan atau jasa mereka yang membuat produk untuk olahraga, tapi juga lebih trendy, lebih dipakai untuk kegiatan hari-harian seperti itu. Dan di sini dapat dilihat bahwa dengan adanya benchmarking sebenarnya kita bisa meningkatkan mutu gitu. Kenapa bisa meningkatkan mutu? Karena dengan adanya benchmarking kita bisa melihat mana yang lebih bagus dalam peningkatan kualitas gitu ya. Seperti tadi contohnya adalah proses layanan dari Starbucks yang mengacu kepada yang dilakukan oleh McDonald gitu ya. Jadi peningkatan kualitas layanan gitu ya. Lalu standar kerja juga lebih bagus. Kenapa? Karena biasanya kita benchmarking kepada perusahaan-perusahaan yang lebih besar gitu ya, yang jadi market leader sehingga akhirnya mereka biasanya lebih efektif dan lebih efisien. Dengan cara kita benchmarking kita bisa mendongkrak kinerja dari perusahaan. Lalu berikutnya dengan adanya benchmarking kita bisa melihat adanya kesenjangan dari prosedur yang kita lakukan dengan prosedur dari perusahaan yang kita benchmark gitu ya. Misalnya dalam proses produksi, bila kita membenchmark kepada perusahaan yang mempunyai proses produksi yang lebih bagus, kita bisa tahu bahwa kekurangan dari proses produksi kita adanya di mana. Dan itu bisa diidentifikasi biasanya dengan mudah. Kenapa? Karena tadi mereka yang lebih bagus dari kita mempunyai standar yang lebih efektif dan efisien, sehingga akhirnya kita bisa melakukan adaptasi, kita juga bisa melakukan mungkin inovasi, termasuk yang keempat ini. Dengan adanya benchmarking kita bisa melakukan inovasi, bukan cuma kita hanya meniru, tapi juga mungkin kita bisa membuat produk baru seperti itu. Jadi yang akhirnya yang tadi seperti contohnya proses produksi dari perusahaan otomotif yang diadaptasi oleh perusahaan kosmetik atau farmasi gitu ya. Dengan cara yang seperti ini mungkin kita perusahaan farmasi bisa menghasilkan sebuah produk yang baru, yang lebih bagus atau lebih murah gitu ya, atau produk sampingan dari produk utama mereka. Lalu berikutnya dengan adanya benchmarking kita bisa mendongkrak layanan kita gitu ya, seperti yang tadi contohnya adalah kualitas layanan dari Starbucks yang bisa ditingkatkan karena mereka menggunakan benchmarkingnya dengan panduan dari layanan dari McDonald. Jadi ini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan benchmarking. Jadi benchmarking adalah sebuah alat yang cukup bagus gitu ya, sebuah metode yang cukup bagus di mana kita bisa mendongkrak kualitas dari perusahaan secara keseluruhan gitu ya, kinerjanya jadi lebih bagus, atau kita bisa memperbaiki kualitas dari produk atau layanan yang kita berikan kepada konsumen. Tujuannya sekali lagi adalah untuk melakukan kegiatan perbaikan kualitas yang berkelanjutan gitu. Jadi perbaikan kualitas tidak bisa hanya dilakukan dengan satu kali perbaikan aja, tapi juga harus dilakukan secara berkesinambungan. Bukan cuma memperbaiki kualitas bahan baku aja, tapi juga proses produksi, lalu penyimpanan, lalu juga proses distribusi sampai dengan penyampaian kepada konsumen. Dan setelah itu juga nanti akan ada yang namanya after sales service. Jadi ini adalah yang namanya dari proses perbaikan mutu, dan ini bisa dilakukan dengan cara salah satunya dengan cara melakukan benchmarking. Benchmarking bukan cuma hanya pada proses produksinya aja, tapi dari awal, mulai dari sortir bahan baku sampai dengan tadi proses penyampaian atau pemberian layanan after sales service atau layanan purna jual seperti itu. Oke,
Sampai sini aja pembahasannya yang dilakukan dengan cara sederhana ini, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran baru, wawasan baru, nambah ilmu lagi. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit. Terima kasih.